Oke, ketemu lagi di channel K2S Media di acara ngobrol bareng Bangkong. Yeay. Kali ini kita ketemu dengan teman saya, narasumber ya satu komunitas lah di salah satu klub mobil, Om Erwin dan Om Ruli ya. Iya. Selamat datang. Oke, halo. Terima kasih udah Teman-teman. nyempatin Ngobang ya namanya ya? Ngobang. Ngobrolin Bangkong gitu. ngobrol bareng Bangkong. Ngobrol bareng Bangkong. Kirain nih ngobrol sama Bangkong. Ya, terima kasih Om udah nyempetin Ya, waktunya. Kita di sini ngopi, nggak asal ngopi tapi ngopi dengan penuh pelajaran. Benar. Kita sharing-sharing aja di sini ngobrol santai. Om boleh perkenalkan diri, mangga Om Ruli, Om Erwin. Siapa dulu nih? Aruli dulu. Boleh bebas. Teman-teman, nama saya Ruli dari ofisialnya Bakso Aci Baper. Kakaknya dari Erwin juga. Nah ini yang dari awal ngerintis Bakso Aci Baper bareng gitu. Ini guys, bakso aci bakar guys. Kayak gini. Lanjut Om Erwin. Oh iya, perkenalkan teman-teman, saya Erwin, ownernya Bakso Aci Baper. Kalau di IG biasanya kalau dicari Baper Food ID, Baperfood_ID Oke. gitu. Ini usaha udah berapa lama Om? Kalau misalkan beneran terjun di full di Bakso Aci Baper itu Februari 2019. Jadi bentar lagi ulang tahun kayaknya nih. Oh. Ulang tahun yang Bulan kedua. depan tuh ulang tahun yang kedua. gitu. Ulang tahun kedua? Ya. Ulang tahun Mantap. Boleh tahu Om ceritanya awal emang basic dari kuliner Om? Saya Tukang tuh sebenarnya bakso awalnya atau gimana atau? kalau saya sih nggak ada basic dari kuliner. Tadinya kan kita berdua punya toko handphone gitu, usaha handphone. Ya. Second baru gitu di BEC, kalau di Bandung Istana BEC. Tapi semenjak mulai 2018 tuh udah mulai ada penurunan Om. Si ininya tuh penjualannya, terus apa-apanya juga. Saya ketemu dengan teman saya orang Garut, pionirnya Bakso Aci sih kalau di Garut, Oh. member Mercy juga, Oh, namanya Om Edwin, Oh iya. Boci. Boci. Ya, Inspirator. terinspirasi dengan teman saya itu. Nah saya bikinlah produk semacam bakso aci tapi Beda. lebih ke bakso daging sih, bakso daging sapi ya Iya betul. gitu. Saya lihat sih emang bakso aci baper ini bakso aci tulang rangu pertama dan beda dengan bakso aci lainnya. Nggak, teksturnya tuh nggak cilok gitu. Iya. Beneran bakso aja, bakso sapi gitu. Iya. Terus Nah. gimana Om? Setelah itu saya coba terus dicobain ya eksperimen lah sama istri saya. Dicobain lagi ke teman-teman, disebar gitu, termasuk dengan Aroli, coba masarin. Alhamdulillah ternyata responnya baik gitu, bagus. Jadi saya coba bikin kemasan di gimana di otak-atik lah, Ya. otodidak juga, nggak ada basic sama sekali di masalah kuliner gitu. Iya betul. Ya alhamdulillah jalan lah sampai 2 tahun ini. Semua bisa jalan kalau ada kemauan. Nah gitu ya. betul, konsistensi adalah kunci. Oh, konsistensi adalah kunci, guys. Kalau boleh tahu Om, ini udah tersebar di mana aja Om bakso aci ini? Oh kalau itu bisa sama Aruli dijelasinnya. Kalau dari awal sih sebenarnya kita dari teman ke teman aja nih sebenarnya awal-awal ya. Iya. Awal-awal dari teman ke teman, cuman saya pikir sih konsepnya Erwin pada saat itu kita bisa di-maintain sedemikian bagus Dengan nama yang catchy ya. pertama juga namanya udah gampang diingat. Ya. Terus kemasannya juga gampang diingat, terus rasanya juga kita udah pede bakal diterima di masyarakat karena memang pada saat itu varian yang seperti ini jarang lah. Iya. Boleh dibilang pionirnya nih. Betul. Bakso Aci Baper tuh. Jadi kita coba nih luasin lagi, kan sosmed banyak nih. Iya. Sosmed banyak dengan sistem yang kita buat sedemikian rupa, ada agen, ada reseller. Dari mulut ke mulutnya jalan ternyata gitu. Jadi sebenarnya dari awal si Baper ini bikin sampai sekarang rata-rata nih ya, rata-rata bukan kita yang nawarin Om. Oh. Mereka yang Jadi mereka masuk ke kita cari gitu. di berbagai macam sosmed, entah itu pakai hashtag, entah itu pakai apa. Ya. Ya ketemulah ofisialnya, kontaknya dia
pengen join, syaratnya apa aja, kita sharing aja syaratnya gini dijelasin. Terus mereka juga ya itulah power of sosmed kali ya. Power of sosmed, terus kita juga nggak segan-segan kalau misalkan ada yang mau nyoba kita kasih, ada teman-teman mau review kita kasih gitu. Jadi Jadi sedekah aja lah. anggap kalau sedekah. makanan. Jadi teman-teman semua juga kalau yang nonton channel ini, kalau misalkan pengen banget nyoba, bisa kontak lah boleh ke Om Bangkong di sini. Kalau kita juga bisa di dicarinya di IG-nya IG-nya ini. Kalau mau nyobain doang Nanti nih boleh. dicantumin ya. Ya, ada. Di bawah ya deskripsi. Gitu. Kita nggak ada kemungkinan, apalagi sekarang kan istilahnya lagi pandemi nih. Ya. Lagi pandemi mah orang dibatasi untuk keluar rumah gitu ya. Awas untuk keluar. Nah, si Baper ini memang cocok banget ketika orang-orang kita mager nih, malas keluar rumah. Ini kan sajiannya memang taruh di kulkas nih Om. Ya. Jadi malam-malam ketika kita malas keluar cari makan ya alternatifnya ini. Karena satu isinya satu ini tuh banyak banget dalamnya. Jadi bisa buat 2 orang nih. Apalagi kan orang-orang sekarang di mix pakai telur, pakai Indomie, pakai apa gitu. Jadi Sajian khusus buat musim hujan cocok ya. cocok banget. pisan. Jadi Kayak gini nih hujan-hujan, Ya. dipuncelut. nah saya juga Sampai berkabut. nggak nyangka tuh karena yang join di sini ternyata bukan hanya ibu-ibu rumah tangga ya. Ada orang kuliahan, ada yang masih SMA. Jadi Sampai bisa ngebiayain kuliahnya dia sendiri. Ngebiayain kuliahnya sendiri. Ya mereka kasih testimoni, Kang, saya semenjak jualan bakso aci Baper bisa bangun rumah, kebayang nggak? Oh, mantap. Terus saya semenjak jualan bakso aci Baper bisa jalan-jalan ke Malaysia, jalan-jalan ke Singapura. Ya Sedangkan memang saya aja benar. belum. Saya aja belum gitu. Om Erwin, kapasitas produksinya ini sehari berapa banyak Om? Oh iya, tadi tuh nanya berapa agen ya? Ya, Kalau Agen 30 berapa? tersebar di 38 kota ya sekarang 38 di kota. nasional tuh. seluruh Indonesia ada 38 agen guys. Jadi Kalau pengen lihat agen-agennya ada di mana aja bisa di IG-nya sih. Ada di websitenya www.baperfoodstripid.com. Tuh. oke. Kalau kapasitas produksi Om Fajar sampai saat ini baru maksimal 11.000 ya sehari. 11.000 guys. Mantap. 11.000 piece pouch ini. Alhamdulillah. Om, perjuangannya nih dari awal sampai titik sekarang, ceritain dong Om, buat inspirasi dari teman-teman juga nih. Dulu memang keluar dari BEC tuh sangat susah Om Fajar. Sudah terlalu nyaman meskipun penghasilan tuh minim lah kalau di Ya. BEC bisa dibilang. Cuman ngelawan gengsi itu memang susah ya. Namanya udah nyaman, terus gimana pengen berjuang tuh. Cuman kalau misalkan mau terus-terusan begitu, ya nggak akan maju ya. Yang saya tahu sih perjuangannya Om Erwin ya. Mereka udah bangun pagi, dari jam 3 pagi udah bangun ke pasar, cari bahan baku, sampai ngolah sendiri di rumah, sampai tulang rangunya dipretelin, bikin kecil-kecil. Begitu Om Ruli masuk ke Baper tuh, mulai keteteran nih, udah mulai keteteran. Dia pemasarannya good lah. Oh, berarti lebih ke marketingnya. Marketingnya Om Ruli, saya Produksinya produksi. Om Erwin gitu. Begitu masuk sampai saya tolak, udah dong, loba-loba teuing saya. Orang sanggup segitu. Sampai segitunya Om Fajar. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah, bukan tapi dibatasi. ya Om Ruli juga pengen nge-push saya tuh karena ya biar maju gitu Ya, kan ya. betul. Ya saya juga berusaha terus nyari temen-temen anak muda yang masih nganggur gitu ya. Ya. Karang Taruna daerah rumah saya, ya alhamdulillah bisa direkrut jadi karyawan, jadi meresap Tenaga kerja lokal Membuka lapangan Membuka pekerjaan lapangan untuk pekerjaan. wilayah sekitar berarti ya. yang tadinya cuma 2 orang, sekarang alhamdulillah udah 60 orang Wah, di produksi itu. 60 orang karyawannya udah ya memberi kehidupan untuk orang-orang sekitar lah. Betul. Untuk Salah satu warga sekitar juga ya. Bocorinnya kan rahasianya nih, bocorinnya. Ya, yang jelas Om, sekarang pasar offline yang dibatasi dengan daerah masing-masing Iya. memang masih bagus ya. Cuman gimana caranya kita jangkauannya lebih luas lagi ya online gitu. Karena kalau kebayang lah kita ada makanan enak tapi di Cileunyi gitu ya. ya. Terus kita pengen banget ke sana PR gitu. PR. Artinya kan sekali-kali ke Jarak sana gitu kan. Kalau enggak orang yang di Sulawesi, Kalimantan pengen bakso aci Baper harus kesini dulu PR lah Iya. gitu.
Jadi ya kita berusaha menjangkau mereka yang di pelosok-pelosok juga sedang dalam pengerjaan nih, gimana caranya biar nyampe ke teman-teman semua di sana gitu loh. Cuman memang dari awal saya punya keyakinan nih kalau misalkan saya punya produk, saya bisa bikin booming nih produk. Nah, sama Gitu. begitu Erwin ngeliatin konsep, ini baru berbentuk stiker dulu, boleh dilihat di Instagram lah. Dulu kita kemasannya nggak gini, bening, plastik Emang bening. waktu keluar dari BC itu masih abu-abu, Nah. masih abu-abu, belum terbayang akan seperti apa. Kalau perjuangannya Cuman marketing, dia dalam hati itu yakin orang bisa gitu naikin produk ini, orang bisa yakin. kalau marketing perjuangannya yakinin ya. Karena dalam harga 25.000 itu gimana caranya mindset orang bahwa ini worth it untuk dibeli. Gitu. Jadi awal-awal kita berusaha ngeyakinin ke penjual lagi nih jualannya 25 ya, 25.000 ya gitu. Ini gimana caranya bisa worth it? Ya cobain dulu. COD jauh, COD cuma ya gitu dibeli gitu. Kalau misalkan yang belum pernah nyoba terus dengar harganya 25 tuh bakso aci, untuk ukuran bakso aci edan mahal banget. Mahal banget, Tapi setelah nyoba, oh iya ini worth it. Oh iya, ini karena worth ini mah it. daging gitu. Terus porsinya juga gede, banyak. Jadi yang nilai bukan kita sebenarnya, konsumennya. Yang Testimoni tiba-tiba, konsumen itu membangun si nilai brandnya menjadi naik gitu ya. betul gitu. Tuh, wajar. Terus kan kita juga kalau orang-orang ngelihat saya sekarang mah memang udah maju gitu ya, udah istilahnya mah udah bisa disebut mapan Belum lah. tahu gitu awalnya. Tapi belum tahu kan gimana kita berjalan ini dari ada yang basi Om Fajar sampai ribuan, kita ganti rugi dengan ongkir yang kita bayarin juga. Belum nge-custom bumbunya. Kalau ini misalnya kurang mental, ini, kalau gitu. misalnya mentalnya lemah mah ya udahan pasti dari dulu juga. Dari baru mulai udah ada basi-basi gitu. Suka dukanya lah. Karena pas begitu kan kita belum ngerti ya, jalan aja gitu jualan. Begitu ada basi ditarik, nggak ditarik juga saya udahlah nggak apa-apa ya itu buang aja, saya ganti. Diganti basi lagi Om Fajar. Wah, Sampai segitunya. itu cerita perihnya berarti ya. Perihnya. Kalau misalkan orang mentalnya udah kena mah nggak akan dilanjut. Saya ganti lagi gimana caranya biar Layanan. konsumen tuh percaya sama kita tuh tanggung jawab gitu. Gitu Om Fajar, alhamdulillah setelah belajar beberapa bulan ini tuh udah dapet lah ini jangan sampai basi gitu. Berarti perjalanan selama 2 tahun ya Om ya. Cepet banget berarti ya. 2 tahun sih Om, alhamdulillah. 2 tahun berarti 684 hari. Pencapaian tertinggi Alhamdulillah saya Om Erwin? dulu dari awal buat bakso aci, dalam hati saya pengen punya rumah, pengen beli rumah, saya pengen nyenengin istri ya, keluarga gitu. Ya alhamdulillah sudah tercapai. Di tahun pertama. Tahun pertama jualan Bakso aci baper. Bakso aci Jualan baper. asoy. Jualan bakso aci baper udah kebeli rumah untuk si sang ownernya. Ya mungkin Goalsnya yang awal tuh itu. untuk yang bawa-bawanya juga kebayang lah udah banyak banget. Yang kayak tadi diceritain udah ada yang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya membangkitkan perekonomian juga berarti ya si Om Erwin dan Om Rul ini. Alhamdulillah. Jadi niatnya tuh memang berbagi dari dulu. Saya begitu udah ada agen beberapa, saya memutuskan tidak ikut jualan retail. Jadi biar agen-agen dan reseller aja yang jualan. Jadi kan berbagi keuntungannya lumayan gitu. Jadi saya cuma jualan ke agen aja gitu Om Fajar. Kalau boleh tahu nih Om, ya sok minum dulu. Nah, minum dulu. Gimana? Om Erwin ini ada berapa macam varian Om? Bakso aci baper ini? Untuk sampai saat ini baru 2 varian. 2 varian. Yang mercon sama yang original. Cuman ke depan mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan bikin lagi varian baru. Karena kalau nggak gitu kan tidak bervariasi mah. Ini jedanya lumayan lama Om. Dari sini ke sini lumayan lama karena Tahun satu produk berarti ya? enggak ya bisa dibilang gitu karena nggak mau apa istilahnya kita mau launching juga kalau belum yakin gitu ya tesnya seperti apa, rasanya seperti apa, nggak bikin kita pede ya kita enggak. Iya gitu. Intinya seperti itu sih. Tapi pedes juga nggak yang originalnya? Original juga udah pedas. Tapi ada orang-orang yang gila pedas kurang katanya. Makanya saya keluarin lagi yang
sambal mercon. Jadi sebenarnya kalau pedas bisa sesuai selera sih karena si sambalnya kan misah tuh. Iya. Jadi kalau misalkan nggak suka pedas ya sedikit aja, Iya. kalau nggak ya jangan pakai. Tapi ada yang mau semua full bisa itu. Pedas banget artinya kalau di level-level ya, ada kan sekarang level-level 1 sampai 10, ini bisa sampai 10 level lah. Tapi kalau saya pribadi sih yang mercon saya ampun nggak kuat sih. Sampai makan sampai full gitu Ya. sambalnya. Nah, Berarti pedas khusus banget. untuk yang pecinta pedas banget berarti ya? Nah, Pedes banget. kayak ini nih YouTuber siapa namanya? Tan Boy Kun. Tan Boy Kun sampai 5 bungkus ditambahin lagi bon cabe. Wow, Ngeri. ngesang nggak tuh? Kebakar itu, guys, kebakar. ngemprot. Ada sih kalau mau lihat di YouTube-nya Tan Boy Kun tuh. Ngebahas si bakso aci baper ini, nge-review makanannya. Nge-review makanan. Kalau saya sih, ya nantilah saya cobain di rumah ya. Tapi saya harus nyobain. Saya udah nyobain sama sih. Kameramen nih, Mas kameramen. Om Kikis juga nanti cobain ya. Emang nagih sih, waktu istri saya hamil aja saya sempet, Om Erwin, saya ingin nih istri ngidam. banyak yang ngedam gitu bener. Jadi kalau menurut saya rasa emang udahlah dijamin sampai Oh iya bener. pencapaian. Ngomong-ngomong pengalaman ngidam, ada yang jam 12 malam nge-DM Instagram minta dikirim hari itu juga, malam itu juga. Wih, Saya benar-benar nyariin reseller yang daerah situ deket yang bisa ngelayanin. Alhamdulillah kalau di ongkos Gojek 30.000 dia beli masih loh. Ongkos Gojek 30.000 Lebih mahal gara-gara ongkos ngidam daripada dibeli. baksonya. Om, Tapi memang saya berprosesnya sangat cepet tuh, dari kemasan yang beningnya dulu Ya. sampai punya logo yang stiker bulat. Cuman jeda beberapa minggu lah saya langsung bikinin kemasan gini gitu Om. Jadi evolusinya cepet banget. filosofinya nih, ini ada gambar cowok ya, itu Om Erwin atau gimana itu? Itu kalau orang-orang sih bilang kayak katanya Naruto ya, Oh, si ini deh. Naruto. Tapi memang dulu kan semua desain apa-apa sendiri Om. Karena Jadi nggak sama punya punya ide budget, aja, nggak gitu, punya sama budget punya ide. gitu. Semua punya ide yang ada di handphone saya ketik-ketik sampai bisa jadi kayak gini. Gitu Om. Dikembanginnya mah ya warna merah kan dari pedas Ya. gitu ya. Terus eye catching dari jauh juga, oh itu si Tapi baper. juga kita nggak lupa ngucapin terima kasih sama teman-teman di BEC tuh. Bener-bener. Karena apa ya? Lingkungan mall tetanggaan rapat itu kan, satu mall bisa ribuan orang ya. Iya. Mereka ribuan follower juga. Jadi kita lumayan dibantu juga sama mereka. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima anak-anak kasih teman-teman BEC. di BEC semuanya. Kalau nggak berangkat dari sana juga Enggak, kita nggak karena sampai sini. Satu SPG followersnya 2.000 misalkan ya. Ya, Kita kasih reviewnya langsung banyak gitu. Jadi dari mulut ke mulut lumayan cepat dari situ. bakso aci baper. Bapernya ini apa artinya Om? Sebenarnya mah nggak ada singkatannya ya, cuman Bawa perasaan. bisa ke situ. Tapi teman-teman juga ada yang bilang barudak Persib katanya, Oh, atau barisan pecinta Rasulullah katanya. Banyak yang mengartikan ya, tapi Gak yang apa-apa jelas, lah, apa aja. yang jelas mah bawa perasaan lebih enak sih. Iya, Karena betul. memang lagi jadi emang kalau udah makan jadi ngangenin. ngangenin. Jadi emang baper. bener. Baper. Emang bener. Makanya pakai tagline-nya juga pasti bikin ketagihan gitu. Kalau berarti kalau kebanyakan nih bakso aci itu kebanyakan kan dari Garut ya. Kalau ini emang dari Bandung asli ya Om? Bandung. Benar. Kita mah memang asli Bandung, cuman memang setelah ada obrolan sama mentor saya, Mas Edwin, Ya, Kang Edwin Boci, ya. juga tertarik bikin produk seperti itu gitu. Nih, pengalaman juga satu nih. Ngasihin sampel ini. Waktu itu inget mau ngasih ke Om Sule. Om Sule, terima kasih banyak ya udah di Kang review. Sule hatur nuhun. Keluarganya, Teh Putri Adelina, Om Rizky Febian, terima kasih banyak udah bantu nge-review baper. Teh siapa adiknya Kang Teh Sule? Nai Nai, Cinong. makasih. Pokoknya terima kasih banyak semua keluarga mereka. Karena buat sempat kesulitan nih dulu mau ngasih, gimana caranya ngasih ya, ternyata ya bager Om Sule. Kita kasih, dia review sampai nggak tahu Instagramnya apa, dia posting di Instagram. Itu kan suatu kebanggaan ya buat kita ya. Ada videonya nanti diselipin. Ya, bisa. Satu
satu konten yang benar-benar kita nggak tahu lah gitu istilahnya. Ini Alhamdulillah. nggak tahu mesti saha sih ya. Kang Sule baik banget. Ketemu waktu itu di Depanas Dalam, dia lagi ada acara sama Kang Bape Budi Dalton. Setelah acara saya coba, Kang ini kasih oleh-oleh kata saya tuh bakso aci baper. Iya, Kang Budi juga makasih, Kang Budi. nggak ditulis nama IG nama apa, tapi dia posting tanpa mention. Alhamdulillah baik banget Kang Sule. Jadi dari Oh iya Bape Budi ya, dari Bape Budi Dalton ya. Yana, Marvel, terus ya banyak lah yang teman-teman dulu apa Dikta ya. kita Berarti artis-artis juga udah banyak yang nyoba gitu di ya. kafein ya Alhamdulillah. banyak Ya, lah. komennya juga bagus-bagus semua ya. Namanya bagus bukan karena gara gratis bukan, cuman Ya. memang gara-gara Ustadz rasanya. Epi, Ustadz Epi, makasih Ustadz Ustadz Epi. Epi, makasih Ustadz Epi. Ya semua lah pokoknya yang nggak kesebutin juga banyak banget. Om, ada kan bentar lagi mau 2 tahun nih, 19 Februari ya kalau Ya. nggak salah. Itu target untuk tahun 2021 nih apa? Target pencapaian Om untuk 2021 Oke. untuk bakso aci baper. 2021 saya tuh pengen mengembangkan tempat produksi Om. Jadi supaya kuota pembuatan baper ini bisa lebih lagi banyak. Terus saya juga pengen menyerap lagi tenaga kerja dari warga lokal Ya. supaya diberdayakan lah gitu Om ya. Sama jangkauannya buat agar teman-teman agen yang masih belum terjangkau nih lebih terjangkau lagi. Ya, Ya. betul. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita punya gudang di masing-masing kota ya. Nah, pengennya sih gitu. Pengennya Satu sih provinsi, gitu. satu gudang. Nah, gitu Om Fajar. Mantap. Gitu Om Fajar. Mudah-mudahan ya. Step by step lah ya. Sekarang kan lagi pandemi nih Om. Apakah ngaruh ke penjualan juga atau enggak nih? Sebenarnya dibilang ngaruh mah ngaruh banget Om. Ngaruh banget. Karena kalau orang-orang lagi di rumah kan nggak bisa tuh lagi PSBB keluyuran kemana-mana, terus juga takut juga kan kena virus ya. Penjualan alhamdulillah makin naik gitu. Oh, ngaruhnya makin naik guys ya. saya merhatiin nunggu makin turun, ternyata ngaruhnya makin naik. Makin naik, Alhamdulillah. Iya. Jadi emang benar-benar penjualan online dari awal, kemudian ditimpa PSBB, ditimpa corona, orang-orang yang malas keluar, tapi penjualannya malah makin naik. Alhamdulillah Om. Karena emang Bukan alhamdulillah gara-gara corona bukan. Enggak. Ini mah alhamdulillah berkah gitu lah. Ya maksudnya Bisa kita naikin. bisa lebih menjangkau lagi ya, karena mereka kan di rumah gitu. nggak banyak, nggak sedikit juga maksudnya, nggak sedikit juga di beberapa pemain kuliner yang saat pandemi ini banyak yang mengurangi karyawan sampai tutup. Tapi ini alhamdulillah baper naik gitu penjualannya. Tapi ada masa yang waktu awal-awal Covid itu sama Om, kita juga ada pengikisan jumlah karyawan. Karena memang ada penurunan, cuman gimana caranya bisa ngebalikin lagi tuh kondisi, ya kita juga sama tim, sama Kang Ruli, sama ada di rumah juga, alhamdulillah lah gitu bisa naikin lagi produksi gitu Om. Berarti Ya mau nggak mau sih ngaruh ya, karena daya beli masyarakat juga tergantung perputaran ekonomi. Jadi yang tadinya beli ini uangnya ada, mendingan beli nasi gitu ada. Mindsetnya sih Om, kita dulu waktu pengikisan tuh karena mindset saya juga benar takut Kena juga ya, mental. Takut kena mental, makin turun. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama tim, daripada Jalan kita aja ketakutan lah, udah. jalan lah. Anggap aja seperti biasa, normal gitu. Dan alhamdulillahnya ini tuh bisa dibikin temen nasi. Jadi dimakan pakai nasi juga enak gitu. Iya. Alhamdulillahnya. Jadi kadang-kadang orang ke supermarket kan belanja 50 ribuan ya. Iya. Ini belanja ini di mix pakai mie, pakai telur, satu keluarga bisa makan. Nah, Jadi irit gitu loh. jadi temen nasi. Jadi temen nasi, irit. Nah, Om, pencapaian dari bakso aci ini bukan dari Omnya ya. Prestasi apa yang menurut Om udah wah hebat nih produk gua tembus sehari misalkan 20.000, 10.000 sehari produksi. Kalau misalkan dari jumlah produksi sih paling gede tuh 12.000 sebenarnya Om. Belum pernah sampai lebih dari 12.000. Tapi alhamdulillahnya tuh saya pun belum pernah terbayang. Per hari itu berarti Om ya? Betul. Si produk saya ini bisa nyampe di Taiwan gitu, di Hongkong di gitu. Hong Kong. Itu sih yang paling berkesan. Berarti Wah, kok konsumen bisa udah gitu? ada di luar negeri juga ya? Betul. Jadi
biasanya mah ada saudaranya di Indo, Iya. terus dia lagi kerja di Jadi Hong Kong, teman-teman dia yang di sana, teman-teman yang di Taiwan, ordernya tetap ke sini. Singapura, Malaysia, Hong Kong, mereka kan ada rasa kangen masakan Indonesia gitu. Nah, jajanan Indonesia yang lagi Jadi, rame nih ya apa nih nggak gitu. bisa, mereka di sana nyari tukang bakso nggak ada gitu. Kebenaran ada ini, Oh. gitu. Jadi mereka Jadi bisa, bukan saya yang kirim ke Taiwan sengaja gitu Om. Ya. Jadi orang-orang yang Sana kerja di yang Taiwan, di Hong Kong gitu tuh nyari ke Indo yang bisa kirim ke sini siapa nih gitu. Kalau nggak saya pernah lihat di Eropa juga ada ya. Ya betul Om, itu masih teman-teman juga yang lagi jalan ke sana. Dia memang pengen bekal ini Ada kan di Inggris, di bisa di Stockholm mana juga aja ada. bisa kan. Iya berarti yang jualan di Eropa udah ada. bisa dibawa kemana-mana guys. Kalau kita camping pun bisa ya. Camping mah super lah, mah makanan Favorit paling lah. cocok gitu kalau di gunung, Ya, pedes-pedes simple bisa dimasak di mana aja. dan lengkap gitu isinya. Apalagi lagi cuaca dingin. Di Eropa mungkin lagi musim salju, makan bakso aci baper Betul, kan? enak. Betul. Saya ada juga reseller di Inggris. Oh, reseller kayak, Bang. Itu jualan juga dia dia. mahasiswa ya kalau nggak salah ya, mahasiswa Enggak, dia Inggris punya ya. toko di sana. Komunitasnya orang Indonesia juga gitu, orang Indonesia, orang Asia lah yang Ya. lidahnya memang cocok. Jadi ada juga mereka seminggu sekali biasanya udah order Di Inggris Om. di Betul. Inggris. Wih, Saya juga sampai kaget gitu, kok bisa produk saya nyampe luar negeri gitu. Ya. Saya sendiri belum, Ngacang Roli juga belum. Belum keburu pandemi pengen umroh sama saya. Itu sih salah satunya, saya pengen umroh juga. Cuman ya keburu pandemi ya, kita tunggu aja lah sampai dibuka lagi. ini resep kalau boleh tahu nih Om, ini resep dari orang tua turun ke Om atau Om Sebenarnya, nyiptain sendiri gimana tuh Om? Sebenarnya mah basicnya memang saya sama istri saya tukang jajan Om. Terlihat. Betul, betul. Cuman istri saya nggak bisa ikut nih hari ini. Jadi memang istri saya tuh hobi masak, saya hobi makan gitu. Ya. Nah jadi diulik itu rasanya tuh sampai pas Dan lah. mama juga ngaruh, Mama juga. saya juga tukang masak lah, sering Ya. masak gitu. Jadiin juri sama istri saya. Nih mah yang cobain. mutusin ini enak apa enggaknya mama. Ya itu sih lidah mama sih. Dan doanya ya. Doa mama langsung gitu Ya. seket. Masih ada Om? Masih ada. Alhamdulillah sehat. Kebanggaan seorang ibu ya, berarti Ya, ibu dari Om bener. Erwin dan Om Ruli melihat anak-anaknya sukses dari cita rasa mamanya yang bisa Bener. menilai ini layak untuk dijual. Ya benar. Itu sih Om yang paling utama mah. Minta solusi mama dulu juga. Ini cek mah segini harganya cocok nggak ya kira-kira awal-awal tuh? Iya. Kata mama, udah ini pede segini, udah gitu. Yang Alhamdulillah. membulatkan hati Erwin mungkin dari situ juga Ya. supportnya gitu. Kata mama, ini segini mah udah worth it aja lah. Berarti sama 2 Pendek tahun aja belum gitu. pernah berubah harga tuh Om ya? Belum. 25.000 ya, Iya, ya? 25.000. 25.000 udah bisa dinikmati pakai Oh iya mie Om. instan. Dulu tuh saya tuh kurang nggak ngeh lah, istri saya lagi olah ini tuh, lagi bikin bumbu sama baksonya, malah diteriakin sama mama saya lagi nongkrong aja di teras dengan rokok ngopi. Win, kak dia tuh cenah yang buka pabrik bakso. Iya bantuan Doa atuh. kolot ya. Eta Om. Doa orang Berarti tua. kuncinya teh sebenarnya mah ada di ibu. doa ibu sih Doa emang. ibu. Mujarab ya. Nama bis aja ada doa ibu guys. Nah benar. Emang Bayar tuh doa ibu tuh, bayar tuh kontennya. Om, pahitnya tadi udah diceritain soal sampai basi, dibalikin, basi lagi. Belajar teknik-teknik, berarti jatuhnya makanan frozen ya? Iya betul Om. Om belajar dari mana nih? Ikut kelas pelatihan frozen kah? Atau apa? Atau otodidak? Betul Om, itu kami tuh otodidak sebenarnya. Tapi makin kesini kan saya makin kenal siapa gitu ya. Pada nyaranin ke ini apa? Yang ada di yang lab pangan ya. Nah itu nanti bisa kadaluarsanya juga tepat gitu ya. Ya. Kalau untuk sekarang sih sesuai pengalaman dulu gitu Om. Iya. Sesuai pengalaman saya, kalau misalnya di frozen itu memang bisa lebih dari 2 bulan Ya. gitu Om. Wah, perjalanan Om Erwin ini ya dari seorang jualan HP sama Ya. Om Ruli di BC banting setir ke jualan bakso yang basicnya tidak punya pengalaman di kuliner juga gitu. Tapi
dengan pencapaian sekarang saya acung jempol. Mantap untuk Om Tapi Erwin dan Om Rufi. pengen nambahin lagi. Ya, Ini tuh di luar juga udah banyak yang ngikutin bakso aci tulang rangu, Om. Banyak banget. Tapi tetap kalau produk tuh bisa ditiru, tapi kan namanya rezeki nggak bisa di copy paste ya, Om. Seperti itu. produk bisa ditiru, rezeki tidak bisa di copy paste. Benar. Itu. Om, selain jualan nih, hobinya apa lagi nih Om? Punya Kalau hobi saya sih lagi kan kita sibuk hobi apa nih? kan kita sama ya di satu komunitas klub mobil Ya. ya. W211 juga masih. Terus sekarang juga saya suka motoran ya di Harley HDCI. Wah, Sama motor gede, guys. sepedahan juga satu klub juga di Gostar ya. main sepeda juga, main motor gede juga, main mobil Mercy juga. Wah, suatu pencapaian yang mungkin dulu itu menjadi Mimpi aja dulu. list ya. Betul, wishlist. Wishlist. Menjadi wishlist yang udah satu persatu dicentang biru udah tercapai. Alhamdulillah. Yang belum tercapai Om apa Om? Yang belum tercapai janji saya mau berangkatin umroh mama sama ini kakak saya. Belum karena pandemi. Ya. Semoga wishlist tersebut Amin. cepat tercapai. Amin. Terakhir nih Om. Sama bunda sih satu lagi kakaknya Aruli ada mau ya? saya berangkatin umroh tuh karena Pandemi halang juga. pandemi jadi dipending dulu. Terakhir nih Om, motivasi yang bisa Om kasih untuk teman-teman nih. Apa nih tips and trick untuk supaya struggle untuk tetap usaha walaupun tadi jatuh bangun? Pokoknya kuncinya konsisten. Apa yang kamu suka ya jalanin. Harus diperdalam gitu sampai kalau bisa mah kalau bahasa Sundanya mah ngolotok gitu tah. Ngolotok gitu dari di luar kepala. Jadi diseriusin aja, difokusin Om. Tapi banyak orang juga yang mentok ya, maksudnya mentok dengan berkreasi sendiri tidak bisa, ya gabung aja mendingan. Kita instan kan maksudnya udah kita siapin nih produknya, sistemnya, Ya. marketnya udah kita siapin. Buat teman-teman yang mau gabung jualan Yang masih juga. bingung nih, yang masih bingung nggak punya produk yang mendingan ikutan sama kita ya. Mending ikutin sama kita, bener. Gitu. Bisa jadi agen atau Bisa reseller jadi ya? agen di kota-kota yang belum ada gitu. Soalnya item-item ya saya sendiri lah, saya diproduksi nggak pintar, tapi yang saya lihat di item-item yang ini sangat banyak yang harus diperhatikan gitu Bang. Ya. Nggak tiba-tiba langsung instan jadi bakso, jadi bumbu, jadi ini, itemnya banyak banget gitu. Berjalan gitu. Iya. Sambil berjalan tuh kita benerin lagi variannya apa aja nih, si isiannya gitu. Susah sih kalau misalkan nggak langsung terjun gitu Om, nggak langsung dicobain mah dibayangin aja mah susah banget. Berarti kalau mau usaha jangan Intinya jangan ya fokus kebanyakan lah gitu. ngebayangin. Nah, langsung aja kerjain gitu. Langsung kerjain. Kalau bisa terjun sampai bawah sampai Nah, molotok betul, bahasa betul, Sundanya betul, mah. betul. Ya. Kalau perlu apa namanya jangan suka nyuruh orang dulu lah untuk ke pasar untuk apa gitu, kita aja dulu sendiri Ya. biar tahu bahan-bahan tuh yang bagusnya kayak gimana gitu. Ya betul. Jadi kita tahu standar dari produk kita apa dan kita bisa menurunkan ke karyawan ya. Nah, ujungnya nantinya nanti ya. ketika udah punya karyawan. Jadi mau nggak mau segala usaha apapun kita harus Tahu sendiri dulu. tahu sendiri. Kita harus bisa Harus tahu memahami ya. sendiri dulu, iya. Termasuk kayak Om Fajar lah, bangkongnya. Oh, ayam bangkong Bangkongnya mantap. juara, bener. Ya, mungkin terima kasih Om atas waktunya. Om Iya, Erwin, Om sama-sama, Ruli. Iya, Om sama-sama. Fajar. Sukses selalu untuk bakso aci Amin, baper. amin. Sama buat ayam bangkong. Cobain juga guys. sukses. Bakso aci tulang rangu baper. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.